dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Fakultas Ilmu Kesehatan Farmasi semester 4 akan membagi ilmu pendidikan anti korupsi dengan tema beberapa dampak korupsi di Indonesia dengan dosen pemangku Bapak Zahri Ramadan MP. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu dampak ekonomi yang pertama, bisa menghambatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi bertanggung jawab terhadap menghambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi serta membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikan kepada negara lain yang lebih aman. Karena apa? Karena jika menginvestasikan kepada negara yang terdapat korupsi, maka negara tersebut tidak akan mendapat keuntungan dan bisa jadi modal akan hilang dikorupsi oleh para koruptor. Dan yang kedua, itu ada juga ya dampak dari korupsi yang kedua, melemahnya kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan untuk meningkatkan perekonomian. Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, yaitu layanan publik cenderung lebih baik dan murah dibanding dengan angka korupsi yang lebih tinggi. Hal ini dapat memburuk layanan kesehatan dan pendidikan serta mengakibatkan angka putus sekolah dan kematian bagi bayi yang mengalami penurunan. Bagi bayi itu maksudnya kan, jika seumpama korupsi itu sudah merajalela, maka tidak ada pembangunan jalan ataupun pembangunan sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Setelah itu, yang ketiga itu ada meningkatnya hutang negara. Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat. Itu karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia? Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Oleh karena itu, korupsi bisa menjadikan dampak meningkatnya hutang negara. Dan yang kedua, itu dampak dari korupsi itu ada dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Korupsi berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional. Negara yang korupsi dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan. Dalam pertahanan dan keamanan juga terkena imbas korupsi terhadap beberapa macam dampaknya, antara lain yang pertama itu lemahnya garis batas negara. Indonesia dalam posisi berbatasan dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Papua Nugini, dan lain-lain. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas seperti jalan raya, listrik, air, dan gedung sekolah. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi. Jadi orang yang di pinggir perbatasan itu lebih memilih kayak membeli bahan ekonomi itu kepada negara tetangga seperti itu. Dan yang kedua itu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah dan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat
menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama dengan menggunakan cara-cara yang negatif seperti kekerasan kayak perampokan atau begal, itu termasuk dengan kekerasan dalam masyarakat. Itu termasuk juga dalam dampak dari korupsi. Demikian penjelasan dari saya mengenai dampak korupsi di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.